Ini nanti yang akan menghasilkan singkong satu pohon bisa menghasilkan 100 kg. Nah, ini kenapa diikat-ikat? Nah, itu tadi. Ini adalah trik agar tanaman singkong kalian memiliki bobot yang luar biasa ya hasilnya, yaitu dengan cara, hai guys, ketemu lagi bersama Aista Channel. Kali ini saya lagi ada di kebun singkong. Nah, video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara agar tanaman singkong yang kita tanam memiliki hasil yang luar biasa lebat. Tentunya itu akan menjadi suatu kepuasan tersendiri gitu ya. Nah, buat teman-teman yang nanam singkong hanya sekedar nanam doang, ya segitu-gitu aja hasilnya. Kalau teman-teman yang memiliki yang namanya tujuan gitu ya, ketika kita menanam singkong agar memiliki hasil yang maksimal, itu pasti akan memutar otak bagaimana caranya biar singkong aku memiliki hasil yang luar biasa. Video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara agar tanaman singkong bisa menghasilkan satu pohon sampai 100 kg atau 1 kintal. Langsung saja ikuti terus video kali ini, jangan di skip-skip biar teman-teman nggak gagal fokus. Nah guys, ini saya sudah memegang bibit singkong yang super ya. Ini nanti yang akan menghasilkan singkong satu pohon bisa menghasilkan 100 kg. Nah, ini kenapa diikat-ikat? Nah, itu tadi. Ini adalah trik agar tanaman singkong kalian memiliki bobot yang luar biasa ya hasilnya, yaitu dengan cara sambung pucuk ataupun okulasi. Nah, caranya sangat mudah sekali ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan bibit singkong kesukaan kalian ya. Bawahnya ini bibit singkong kesukaan kalian, terserah kalian suka singkong roti, singkong Jawa boleh, singkong keju bahkan ya, kalian bisa menggunakannya. Nah, untuk sambung pucuknya atau entresnya, ini kalian bisa menggunakan singkong yang memiliki umbi yang super besar ya, yaitu bisa menggunakan singkong karet. Nah, ini nanti yang akan menghasilkan buah yang super lebat. Dan untuk panjangnya ini berbeda dengan bibit singkong pada umumnya ya. Ini sekitar 70 cm. Nah, ini nanti bisa kita tanam 3-4 kali guys. Jadi untuk penanaman pertama ini tidak langsung menghasilkan buah yang lebat ataupun umbi yang lebat. Paling sekitaran 30 kilo saja satu pohonnya. Nah, setelah penanaman pertama dan dia sudah panen, itu nanti kita bisa pangkas lagi dan kita bisa menanam lagi di bagian batangnya. Jadi tidak perlu melakukan okulasi lagi guys. Itu yang menyebabkan satu pohon ini bisa menghasilkan 100 kg. Nah, langsung saja setelah kita melakukan pemilihan bibit. Nah, pemilihan bibit yang pertama ini tuh, kalian harus menggunakan bibit yang lumayan besar seperti ini ya. Dan juga kuncinya adalah untuk mata tunas atau ruasnya ini harus memiliki kerapatan yang maksimal. Kalian jangan menggunakan bibit yang mata tunasnya ini jarang-jarang, apalagi kecil seperti ini tidak baik ya. Nah, kita gunakan yang besar, kemudian mata tunasnya yang rapat. Ini akan memaksimalkan hasil umbinya. Ini saya mengadopsi dari channelnya Bagus Channel. Jadi cara ini bisa menghasilkan buah ataupun umbi yang super lebat sekali. Nah, kalian harus menyamakan ataupun mensejajarkan mata tunas yang entresnya dengan mata tunas bagian pangkal batangnya atau yang bagian batang utamanya. Itu kemudian langsung kita ikat saja. Pasti teman-teman sudah lebih jago daripada saya. Kemudian yang tak kalah pentingnya adalah penyiapan media tanam. Media tanam itu yang seperti apa sih yang bagus? Nah, media tanam yang bagus itu kalian harus menggunakan media tanam yang gembur. Nah, setelah ini saya akan berbagi bagaimana cara untuk menyiapkan media tanam yang baik untuk tanaman singkong. Pasti kalian bingung kenapa nanam singkong doang harus ribet banget pakai penyiapan media tanam. Nah, itu justru yang menjadi pokok utama ketika kita menanam singkong. Kalau media tanam yang kita gunakan itu asal-asalan, tentunya dia akan menghasilkan umbi yang asal-asalan juga. Oke, langsung saja kita menuju media tanam yang akan saya siapkan untuk ini bibit singkong okulasi ini. Oh ya, satu lagi teman-teman, sebelum kalian menanam bibit singkong yang sudah kita sambung ini,
kita diamkan dulu sampai kira-kira dia sudah ada mulai tumbuh ataupun pecah akarnya, baru kita bisa lakukan penanaman pada media tanam. Yuk langsung kita menuju pada media tanam. Nah, ini tadi media tanam yang saya siapkan ya guys. Jadi untuk kuncinya adalah media tanamnya ini harus betul-betul gembur. Kalaupun misalkan media tanamnya ini awal mulanya padat, itu kita bisa lakukan dengan cara pencangkulan ya. Nah, misalnya nih bagian sini nih sudah mulai padat ya, ini ada pohon singkongnya yang baru berusia sekitar 2 bulanan. Kita lakukan pencangkulan seperti ini. Nah, ini kita gemburkan ya. Ini kalian bisa melakukannya rutin gitu ya. Jadi tidak harus cuma sekali doang ketika penanaman, ketika tanahnya sudah mulai padat, kita harus melakukan penggemburan. Nah, kemudian setelah kita lakukan penggemburan, kita bisa gunakan yang namanya sampah dedaunan seperti ini. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini adalah untuk kompos ya. Jadi kompos ini sangat bagus sekali. Selain dia ramah lingkungan, tetapi dia bisa menguraikan tanah dan tanahnya akan menjadi sangat subur sekali. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan yang namanya bekas bakaran sampah ya, sampah dedaunan ataupun ranting-ranting pohon nih, saya pakai juga ya. Ini ada arengnya, ini juga sangat bagus sekali. Jadi tanah ini bisa lembab dan kadar airnya sangat memadai untuk tanaman singkong. Buat teman-teman yang bingung tanam singkong kok pakai disiramin, yaitu kalau buat aku itu sangat penting sekali ya. Karena ketika kita menanam singkong, apalagi baru awal-awal pembibitan, kalau kita langsung nancep, langsung ditinggal, gimana dia akan tumbuh secara subur gitu ya. Nah, pasti bibit singkong itu juga membutuhkan nutrisi yang cukup. Jadi penyiapan lahan, kemudian pemupukan, dan juga penyiraman pada media tanam itu sangat penting sekali gitu ya guys. Nah, itu pokok utama ketika kita pengen tanaman singkong kita menghasilkan buah yang super lebat guys. Sangat mudah sekali ya. Dan juga kuncinya adalah ketika kalian menanam singkong nih guys, jangan terlalu berdekatan ya. Maksimal jarak antara satu pohon dengan pohon yang lain itu harus minimal ya, minimal 50 cm lah, 50 sampai 70. Nah, di atasnya itu lebih baik lagi. Karena apa? Kalau lahannya terbatas, tentunya tanaman singkong ini untuk memunculkan umbi yang maksimal itu tidak akan banyak gitu ya. Jadi karena lahannya terbatas, jadi mau tumbuh di mana singkongnya? Jadi empet-empetan gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin mengfokuskan pada hasil umbinya, kalian jangan memetik ataupun mengambil pucuk daunnya. Biasanya kan ibu-ibu nih suka masak sayur daun singkong. Nah, itu jangan ya guys. Kalau kalian mau memfokuskan pada sayur, lebih baik kalian menanam sendiri gitu. Tetapi kalau kalian memang betul-betul fokus dalam menghasilkan singkong yang super lebat, kalian harus membiarkan tanaman singkong ini tumbuh menjulang ke atas gitu ya guys, karena batang yang tinggi ataupun batang yang memadai gitu ya, itu yang akan menghasilkan ataupun mensuplai akar gitu, jadi akan menumbuhkan umbi yang super lebat. Oke ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel ini dan juga menyaksikan video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman, apalagi para pecinta tanaman yang lagi membudidaya singkong. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.